kajian khusus ya, kajian khusus 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini sengaja saya bawakan judul Al-Khauf war-Roja. Ini selama 10 hari terakhirnya bulan Ramadan ini ya, kajian khusus dengan judul Al-Khauf war-Roja. Secara bahasa itu khauf itu artinya takut. Kalau roja harapan itunya, harap dan harapan beda, berharap beda lagi. Kalau ya kata benda mah berharapan lah ya, punya harapan itu. Nah, tentang dua hal tersebut rasanya 10 hari ini ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan mengkaji judul tersebut karena ini sepasang. Al-Khauf war-Roja itu sepasang. Talazum disebutnya. Talazum itu yang sepasang yang tidak bisa dipisahkan lah, pokoknya masih Upin dan Ipin. Tidak bisa dipisahkan, seperti amar ma'ruf nahi munkar gitu. Itu sepasang kebalikan tapi sepasang gitulahnya. Kalau amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf itu kebalikan dari nahi munkar. Kalau amar ma'ruf itu memerintahkan, mengarahkan ke hal-hal yang baik. Kalau nahi munkar itu mencegah, menghalangi hal yang buruk. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu, nah Islam itu apa bahasa kitanya ya, slogan, semboyan atau apalah mungkinnya namanya. Nah, Islam itu nafas Islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, semacam itunya sepasang. Nah, ini al-khauf war-roja. Takut. Al-khauf itu takut, ar-roja itu harapan. Ini cukup panjang nih karena ayat yang menerangkan tentang dua hal ini sangat banyak. Ayat tentang khauf, tentang takut, dan ayat tentang ar-roja itu ya di dalam Al-Quran sangat banyak. Dua hal ini ternyata apa ya, ini dua aslinya, bukan satu katanya, jadi bukan salah satu tapi salah dua sih kalau yang ini. Nah, ini dua hal ini ternyata ini diantara 4, ini dua ya, khauf dan roja, ini 2 hal diantara 4 perkara, 4 hal yang wajib dimiliki, itunya yang wajib dimiliki oleh seorang hamba umumnya gitu ya. Seorang hamba ya umumnya semua manusia ya, khususnya ya seorang muslim, seorang mukmin. 2 hal ini adalah bagian atau dari apa namanya ya, 4 perkara yang wajib dimiliki oleh manusia agar ada 4 halnya agar manusia itu apanya ya, benar-benar memenuhi ini, benar-benar memenuhi disebutnya tujuan Allah kan, benarnya tujuan Allah, maksud Allah menciptakan manusia ya, maksud Allah, tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah hanya untuk sebutannya hanya untuk berbakti kepada Allah. Ini kan karena Allah yang menciptakan manusia ya. Allah menciptakan manusia itu tujuannya adalah agar ya berbakti kepada Allah.
kepada penciptanya gitu ya, berbakti, taat, ibadah gitulah sebutannya ya. Nah, ada 4 unsur besar, mungkin ya 4 unsur besar nih yang wajib dimiliki supaya manusia itu benar-benar gitulahnya bisa memenuhi maksud dan tujuan Allah menciptakannya, menciptakan manusia. Dan memenuhi tujuan Allahnya itu dengan apa namanya tadinya, dengan kalau disebut dengan ketaatan tingkat tinggi gitulahnya, untuk berbakti kepada Allah, total berbaktinya. Nah, untuk bisa demikian itu unsurnya adalah yang pertama, aduh saya lupa lagi di kata ini bahasa Arabnya, karumasaan. Yang barusan artinya apa namanya, karumasaan lah gitunya, bahasa Sundanya karumasaan. Artinya kamu merasa nggak, gitulah kalau bahasa Indonesia demikian gitunya. Kamu merasa nggak bahwa yang menciptakan kamu itu Allah, yang memberi rezeki kepada kamu itu Allah, yang mengurus bahkan yang memelihara, yang mengatur hidup kamu itu adalah Allah. Nah, ini hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh manusia, yaitu ya gitu, katakanlah ya, saya merasa bahwa saya ini diciptakan Allah, saya ini diberi rezeki oleh Allah, saya ini dipelihara oleh Allah. Nah, itu unsur pertama. Dengan unsur pertama saja kan manusia itu berarti sudah, kalau benar-benar merasa gitu ya, artinya tidak membantah gitu. Saya tidak akan membantah. Saya mengakui, saya merasa yang menciptakan saya itu Allah, yang memberi rezeki saya Allah. Nah, apabila itu benar tertanam di dalam dirinya, itu saja sudah bisa untuk gitu kan lahnya, untuk memenuhi tujuan dan maksud Allah, yaitu berbakti, beribadah, taat kepada Allah. Dengan satu saja itu berpuasa itu merasa nggak yang menciptakan kamu itu Allah? Iya. Nah, artinya kan, nah kalau Allah memerintah terus bagaimana? Kalau Allah melarang bagaimana? Ini unsur ini nih ya, unsur karumasaan ini apabila dilanggar gitu ya, pelanggarannya itu langsung berkaitan dengan Allahnya, dengan Allah secara langsung, yaitu menyekutukan. Kamu merasa nggak yang menciptakan kamu itu Allah? Ya. Yang memberi rezeki tadilahnya gitunya, yang memelihara, iya. Nah, kenapa kamu menyembah yang lain? Nah, kenapa kamu menyembah yang lain? Kenapa tidak menyembah kepada Allah? Kenapa kamu berbakti kepada yang lain, bukannya berbakti kepada Allah? Nah, tetap ini unsur yang paling mendasar. Musyrik itu seperti inilah gitunya masalahnya. Kenapa malah berbakti kepada yang lain? Kenapa malah menyembah yang lain? Apa kamu tidak merasa? Apa kamu tidak mengakui? Padahal di beberapa ayat. Nah, coba kita nih baca ayatnya nih. Sebentar nih ya. Ini dimuat nih di Quran nih ucapan mereka nih. Artinya soal karumasaan ini jangankan untuk orang Islam. Jangankan orang Islam, kafir sekalipun, ini ayatnya coba nanti kita lihatnya. Nah, sebentar nih. Ada banyak juga nih ayat nulis kaki ya.
Nah, ini diantaranya surat Az-Zukhruf ayat 87. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Jika kamu tanya kepada mereka, mereka di sini orang-orang jahiliyah nih ya, yang tidak tahu, yang tidak tahu sebetulnya, tidak tahu Allah karena mereka menyembah berhala. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunallah. Mereka pasti menjawab Allah. Ini ayatnya ada beberapa nih yang seperti ini nih ya. Jika kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nih di surat Az-Zukhruf juga ayat 9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo layakulunna khalaqahunnal azizul alim. Ini yang ditanya orang jahiliyah penyembah berhala. Tapi ketika ditanya seperti ini, jika kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Kemudian jika ditanyakan siapa yang menciptakan kalian? Mereka menjawab Allah. Fa'anna yufakun, ini di ayat Az-Zukhruf ayat 87-nya. Bagaimana mereka dapat dipalingkan? Jadi bagaimana bisa gitu mereka itu dipalingkan, artinya berpaling. Sementara ketika ditanya siapa yang menciptakan kamu, mereka menjawab Allah. Tapi kenapa menyembah yang lain? Kenapa berbakti kepada yang lain? Di antaranya orang jahiliyah ya, di dalam agama dan pemahaman jahiliyah yang dulu di zaman Rasulullah SAW, para penyembah berhala ya Abu Lahab dan kawan-kawan lah, dan pengikutnya Abu Jahal, pada agama mereka di kalangan orang-orang jahiliyah itu ada ibadah kurban. Di dalam Islam kan ada ibadah kurban. Nah, di dalam agama mereka itu ada ibadah kurban, yaitu penyembelihan kambing, hanya kambing, sapi atau unta. Nah, di mana di kalangan mereka itu tempat menyembelihnya itu khusus. Seperti yang ini direncanakan oleh Israel sekarang ini mereka ini sudah membawa sapi merah nih dari Texas untuk disembelih sebagai rangkaian acara. Sebetulnya ini istilahnya mitos. Sebetulnya mitos. Menyembelih sapi merah, kemudian menghancurkan Masjidil Aqsa, lalu membangun kuil Solomon. Ini sudah direncanakan oleh mereka. Nah, oleh pasukan perlawanan sampai terjadi perang sekarang, digagalkan. Ini sebetulnya ada rencana besar mereka. Sapinya sudah ada, sapi merah sudah diimpor gitu dari peternakan di Texas. Nanti ini akan disembelih seperti dulu orang jahiliyah menyembelih hewan kurbannya itu di sebuah altar gitulah, di sebuah batu besar gitu, datar. Nah, di sana mereka orang jahiliyahnya menyembah hewan kurban menurut mereka ya, hewan kurban mereka. Lalu darahnya itu kemudian diusap-usapkan ke berhala-berhalanya. Nah, kalau sekarang ini nih Israel ini ternyata kan Hamas tahu nih rencana ini, bahwa Masjidil Aqsa itu bagian dari rencana mereka harus dihancurkan. Karena mereka itu di lokasi tersebut akan dibangun kuil Solomon sebagai permintaan Dajjal. Karena Dajjal inilah yang menurut mereka yang akan menjadi pemimpin atau raja mereka. Dajjal di sini kudu dibunuh ya, kudu diperangi, dipaehan. Oleh mereka malah nanti diangkat sebagai pemimpin mereka. Nah, di antara rangkaian acara ritualnya ke
Ya, puncaknya adalah nanti Dajjal akan turun yang menjadi pemimpin atau raja dari negara yang mereka buat. Makanya di sana tidak boleh ada orang Palestina, makanya genosida. Ini genosida di pembersihan etnis, tidak boleh memang di sana. Jadi hese diserukan itu ini bener mentek aku dilawan, ya mah. Gitu mah diseru dikecam, dikutuk, mau kita pakan kasih eta mah dikecam dikutuk mah hehehe seserian si eta mah cicing maing. Padahal dewan PBB kemudian dewan pengadilan internasional sudah memutuskan dilaksanakan. Ngeren noyon curang sudah mah gitu. Si eta mah karena mereka sudah punya rencana besar. Mereka itu sudah lama mencari sapi merah. Ternyata ditemukan baru-baru ini 5 ekor di bawah. Saya lihat ada tayangannya, bahkan yang membahasnya bukan muslim. Sudah dibawa dan akan dipersiapkan, tak hampir jadi disembelih. Ternyata nih pasukan perlawanan tahu, buru-buru gitu. Jadi mereka kan teralihkan berperang sekarang, bukan melaksanakan, dan bertekadnya pun kamilah yang akan menghancurkan impian mereka. Ya, impian itu berdasarkan mitos. Ini mitos nanti Dajjal itu akan datang, tapi Dajjal itu punya permintaan. Masjidil Aqsa dihilangkan, kemudian di lokasi tersebut dibangunlah kuil Solomon sebagai tempat nanti si Dajjal ini sebagai raja berkuasa. Nah, kemudian wilayah kerajaannya yaitu dari Sungai Nil sampai Sungai Yufrat. Sungai Nil di Mesir, Sungai Yufrat di Irak. Itulah yang tertera simbol di bendera Israel. Kan 2 garis biru atas 1, di bawah 1. Itu simbol Sungai Nil dan Sungai. Itu simbol dari nanti wilayah kekuasaan mereka itu sekian. Arab Saudi masuk, berarti nantinya kota Mekah, kota Madinah juga akan dikuasai oleh mereka. Harusnya gitu, harusnya bantuan, karena ini bukan soal batas wilayah, bukan soal negara sebetulnya. Ini soal akidah ya Pak. Itu Masjidil Aqsa itu mau dirubuhkan oleh mereka, mau dihancurkan. Karena disitulah lokasinya gitu, Solomon Temple, kuil Solomon itu harus didirikan. Nah, di mana kuil Solomon itu nanti disitulah kerajaan tempat Dajjal berkuasa. Nah, kita kayak yang tadi tanya bahwa ini hal yang paling mendasar untuk bisa memenuhi, karena tanpa ini sulit orang untuk mau mau memenuhi apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, bahwa maksud dan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk berbakti kepada Allah sebagai penciptanya, taat kepada Allah sebagai penciptanya gitu ya, beribadah kepada Allah sebagai penciptanya. Nah, ini akan sulit untuk dipenuhi kalau di dalam diri manusia itu tidak ada unsur-unsur penyokongnya, pendukungnya. Hal yang paling mendasar adalah yang barusan, adalah kerumasaan. Merasa nggak itu kan? Merasa nggak? Mengakui lah gitunya, merasa nggak itu bahwa kamu itu diciptakan oleh Allah? Iya. Nah, itu sudah satu unsur lahnya yang akan mendorong orang mau untuk taat kepada Allah. Nah, di antaranya ya di ayat-ayat barusan
Padahal ini orang jahiliyah yang menyembah berhala, mereka musyrik, mereka tidak menyembah Allah. Tapi ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Artinya ini sudah ada nih pada diri mereka, pada orang jahiliyah, unsur hal yang bisa mendorong gitu kan ya. Manusia mau tunduk, patuh, taat kepada Allah. Tapi kan bukan hanya satu. Ternyata buktinya orang jahiliyah ketika ditanya demikian mereka menjawab Allah. Tapi untuk tunduk kepada Allah belum. Belumnya berarti belum cukup ya kalau hanya satu. Karena dengan pertanyaan seperti yang di Allah muat sendirinya di surat Az-Zukhruf tadi, di surat Az-Zukhruf ayat 9 dan surat Az-Zukhruf ayat 87. Dan ada beberapa ayatnya yang maknanya sama. Jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Artinya unsur kerumasaan, merasa nggak kamu itu diciptakan oleh Allah? Iya, tapi belum cukup ternyata. Ya karena orang jahiliyah kan ternyata tidak menyembah Allah. Nah yang kedua dan ketiga, nah ini sekarang ini tentang al-khauf war-roja. Al-khauf war-roja. Takut dan berharap. Ini semuanya terkait dengan Allah kan. Yang tadi yang awal gitu karumasaan rumasa terkait dengan siapa? Ya, dengan Allah, yaitu yang tadi. Kamu merasa nggak diciptakan oleh Allah? Kamu merasa nggak diberi rezeki oleh Allah? Mestinya gitu kan. Hal ini saja sudah cukup, gitulah mestinya ya. Hal ini saja sudah cukup untuk mendorong orang mau taat kepada Allah. Kalau betul-betul gitunya merasa tahu diri, mungkin bahasa ya malahnya kalau betul-betul tahu diri, tahu berterima kasih, tahu balas budi, itulahnya yaitu untuk hal yang tadi. Karena kamu itu sudah diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Nah kalau orang yang tahu diri, tahu balas budi, pastilah dia akan mau untuk memenuhi tujuan Allah, yaitu Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk mengabdi, untuk ibadah, dan untuk taat kepada Allah. Tidak ada tujuan lain. Tapi ternyata ini belum cukup. Dengan bukti ini orang-orang jahiliyah, mereka sudah mengakui yang menciptakan kamu siapa? Allah. Nah, terus mereka menyembah siapa? Ternyata kan malah menyembah berhala. Yang tadilah berkurbannya juga berkurban untuk berhala. Karena berhalanya nggak ngomong apa-apa sih. Berhalanya nggak ngomong apa-apa, nggak mengatur, nggak melarang apa-apa. Maka menurut mereka, orang harus kurban nih. Bagaimana caranya? Nah, tadi tanya disembelih di sebuah altar batu besar berupa lingkaran datar gitu ya. Nah orang-orang jahiliyah itu menyembelih hewan kurbannya itu di situ, harus di situ. Kalau tidak di situ, tidak di altar tersebut, tidak sah. Ini berarti jadi ibadah, tempatnya saja ditentukan. Lalu bagaimana? Setelah disembelih, itu tadinya darahnya itu kemudian dipoleskan ke berhala-berhalanya. Nah, unsur ini nih al-khauf war-roja. Dua, jadi satu tahu diri mungkin tadinya, tahu diri, tahu balas budi. Boga ka era orang cek orang mah boga ka era atuh hirup teh. Ya, orang yang seperti itu kan tidak punya malu, berarti diciptakan oleh Allah tapi menyembah yang lain. Diberi rezeki oleh Allah lalu berterima kasihnya kepada yang lain.
Ya kan tidak punya malu kan, sebetulnya yang seperti ini kan tidak punya malu. Yang kedua ini yang akan kita bahasnya yaitu al khauf dan roja. Yang keempat yaitu puncaknya dari kalau tadi tahu diri, tahu balas budi, karumasaan itu yang mendasar. Nah puncaknya adalah yang kemarin sebetulnya kebetulannya yaitu mahabbatullah, mencintai Allah. Nah ini nih empatnya, ada 4 unsur yang kalau ini semuanya apa namanya tadinya tahu balas budi, tahu berterima kasih lah kepada Allah, kemudian takut kepada Allah, berharap kepada Allah, yang terakhir adalah cinta kepada Allah. Nah, apabila 4 unsur ini terpenuhi, maka saya katakan di awal tadi memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu hanya untuk berbakti kepada Allah, hanya untuk tunduk lah gitunya, patuh, taat kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Ini pasti bisa dipenuhi, bahkan dipenuhi dengan yang tadilah ketaatan tingkat tinggi. Ya tunduk patuhnya itu gitulah, ya tunduk dan patuh itu dengan tingkat tinggi, dengan sempurna bahkan lah itu ya, sempurna untuk ukuran selain Rasulullah lah berartinya, karena Rasulullah itu kan beda sendiri. Nah tanpa unsur-unsur ini yang tadi sulit dipenuhi, dan kebanyakan manusia justru kan, kebanyakan manusia atau manusia itu dari seluruh manusia itu sejak zaman nabi-nabi yang dulu ya sampai yang terakhir nih umat Rasulullah SAW, umat Muhammad SAW, jauh lebih banyak yang apanya ya, jauh lebih banyak yang kafirnya, jauh lebih banyak yang durhakanya dibandingkan dengan yang taat, apalagi dengan ketaatan tingkat tinggi. Mungkin istilahnya dalam bahasa Indonesianya yang memenuhi 4 unsur tadi sehingga tunduk, patuh dan taat kepada Allahnya itu dengan sempurna, dengan ketaatan puncak, itulah puncak ketaatan, dengan ketaatan yang tinggi. Mungkin hanya hitungan jari dari miliaran orang. Ya penduduk dunia hari ini kan berapa orang, miliaran orang. Nah yang apa namanya naon sebutan bahasa Sunda mah toh-tohan pol gitulah, diedankeun, dinyaankeun, tunduk patuh kepada Allah teh berapa orang? Alah itu hitungan jari mungkinnya, bisa disebut demikian lah, hitungan jari. Nah kembali ke sini nih, jadi ininya al khauf dan roja ini 2 hal. Ini salah 2 dari 4. Bukan salah 1, ada salah 1 bagian hiji. Ini salah 2 nih. Ini 2 unsur nih dari 4 unsur yang tadinya sampai yang keempat itu adalah cinta kepada Allah. Nah 4 unsur itu yang wajib dimiliki sebetulnya. Wajib dimiliki oleh semua manusia, ya khususnya itunya orang yang beriman, supaya bisa itulah memenuhi maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa. Harus ada ini nih diantaranya, yaitu khauf dan roja. Al khauf yang dimaksud di sini tadi kan terjemah harfiahnya khauf, takut lah gitunya, takut. Yang dimaksud al khauf adalah al khaufu minallah. Nah kita batasi lah berartinya nih, takutnya itu adalah takut kepada Allah. Ya karena yang tadi kan yang 4 unsur itu kan di salah satunya ya ini takut, semuanya kan tadi terkait dengan Allah nih. Nah yang dimaksud adalah al khaufu minallah,
takutnya kepada Allah. Takut apanya gitu ya? Takut apanya itu dari Allah, itu takut apanya? Terutama gitu yang harus itu paling ditakuti dari Allah itu adalah siksaannya. Itu yang di surat Al-Fajr yang ayat berapa yang yauma izin la yu'azibu azabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad. Ini memang puncaknya Allah menyiksa manusia itu nanti di neraka. Puncaknya ya, artinya Allah menyiksa bukan hanya nanti di neraka, bukan. Puncaknya siksaan dari Allah itu adalah di neraka. Itu yang masa sih gitu kalau demikiannya apa benar gitu ada manusia yang tidak takut dengan azab Allah? Apa benar itu ada manusia yang tidak takut gitu dengan siksaan dari Allah? Di ayat yang tadi surat Al-Fajr itu ya, la yauma idzil la yusiku la yu'adzibu azabahu ahad. Pada hari itu, pada hari kiamat atau nanti di akhirat, ya yauma izin kan awalnya demikian ya, yauma izin pada hari itu, pada hari nanti, pada hari di akhirat, la yu'adzibu azabahu ahad. Ini mahalahnya luar biasa nih ini. La yu'adzibu azabahu ahad. Pada hari itu tidak ada siapapun yang menyiksa, menimpakan siksaan, memberikan siksaan seperti siksaannya, seperti siksaan yang Allah timpakan. Nah, tidak ada seorang pun yang sanggup, yang mampu, yang bisa menyiksa artinya kan seberat, keras, sesakit, sepedih azab yang Allah timpakan. Nah, ini kan menunjukkan ini nih. Ini menunjukkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kemampuan Allah terbatas ya, innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Sesungguhnya innallaha ala kulli syai'in qadir itu sesungguhnya Allah itu maha kuasa, berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita bandingkan dengan selain Allah, manusia ada nggak yang punya kekuasaan? Ada, misalnya seorang raja punya kekuasaan, seorang presiden punya kekuasaan. Dulu Fir'aun seorang raja, dia punya kekuasaan. Seperti apa kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun? Menurutnya dia ini sangat berkuasa, kekuasaannya sangat besar, sehingga siapa yang berani melawan? Itu karena besarnya kekuasaan. Bahkan Firaun itu kan mewajibkan rakyatnya untuk mengakui bahwa akulah Tuhan. Itu artinya berkuasa. Firaun bisa demikian itu artinya dia punya kekuasaan. Tapi ternyata kan kekuasaannya sedikit, lemah ternyata, dan terbatas. Tidak lama kemudian kan Firaun hancur. Mana kekuasaannya? Bisa apa? Kan tidak lamanya, hanya hitungan tahun lah, berapa tahun gitu kan. Berapa lama? Hancur. Mana kekuasaannya? Hilang. Seberat apa nih? Seberat apa siksaan yang bisa Firaun berikan kepada rakyatnya? Paling nu'iyatnya kalau di dalam Al-Quran itu diantaranya yang dimuat itu kan, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna
nisaakum. Ini yang dilakukan Fir'aun ya kepada Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Israel lebih kejam, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, habak pokoknya mah, namanya itu ya kan, genosida, di bom semuanya, nggak memandang usia, nggak memandang jenis kelamin, ya namanya ethnic cleansing, ya pembersihan etnis, genosida, ya pokoknya semuanya harus hilang. Dulu Firaun masih setengah laki-laki yang dibunuh, yang dihilangkan, anak perempuan. Nah itu berkuasa, Firaun berkuasa mengadakan, menimpakan yang demikian karena dia berkuasa, dia punya kekuasaan. Siapa yang beri menentang? Tidak ada. Tapi kan ternyata gitu kan, ternyata kekuasaannya hanya seperti itu. Oke, hanya seperti itu saja kekuasaannya. Ternyata itu berjalan tidak lama kemudian hancur. Dia sendiri tidak bisa melawan kematiannya sendiri. Mana kekuasaannya? Coba gitu kan, lawan gitu kan, kematiannya itu supaya tidak jadi, nggak bisa. Kekuasaan Fir'aun, kemampuan Fir'aun menyiksa Bani Israel hanya sakitulah pirageta. Bunuh semua anak laki-laki, biarkan hidup semua anak perempuan. Ternyata kan kekuasaan Fir'aun ada batasnya. Dalam menyiksa pun yang menurut Fir'aun bisa jadi itu sudah, wah ini nih yang paling kejam, yang paling berat. Belum seberapa ternyata. Nah di ayat yang tadi kan, yauma idzin la yu'adzibu azabahu ahad. Pada hari itu, yaitu di akhirat nanti, tidak ada siapapun yang sanggup menyiksa seperti yang Allah timpakan. Ini maknanya seperti ini coba ya. Tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang sanggup untuk menyiksa seperti siksaan yang Allah timpakan. Artinya kalau selain Allah kan, itu masih itu rendah, berarti sedikit gitunya. Oh Fir'aun kejam. Andai gitu Allah melihat Fir'aun itu kejam, dia menyiksa, mana cing kumaha ningali. Gitu piragenya. Kejam jangan gitu teh, sadis. Cek Allah hati naonan atuh kitu mah, lihat nanti di neraka. Ya, lihat nanti di neraka siapa yang bisa menimpakan azab siksaan seberat, sekeras gitulah, sesadis, sesakit, sepedih yang Allah timpakan. Nggak ada. Semua, bahkan sebetulnya selama di dunia sihnya, selama di dunia meskipun itu siksaan dari Allah, tetap kadarnya rendah. Meskipun Allah yang menyiksanya, kadarnya rendah. Apalagi manusia. Ya apalagi kalau manusia menyiksa sesadis apapun, merasa paling kejam, paling sadis, disengserikeun ke Allah teh sakitu sebenarnya. Sudah merasa paling barbar gitulah, paling kejam, paling sadis. Tinggal ikan ku aing. Tinggal ikan ke di akhirat, merukan jika kumaha. Nah ini khauf ini wajib itunya, ini wajib nih yang ya, 4 unsur tadi kan wajib dimiliki. Ini wajib dimiliki nih, takut kepada Allah. Yang dimaksud takut itu adalah takut kepada Allah terutama. Nah itulah yang harus paling ditakuti oleh manusia. Karena azab Allah itu, siksaan dari Allah itu, sulit kan menggambarkan neraka. Ya mau digambarkan bagaimana siksaan Allah itu, kemampuan manusia kan sulit menggambarkan, mendeskripsikan seperti apa siksaan di neraka. Yang intinya garis besarnya adalah puncaknya Allah menyiksa adalah di neraka. Padahal sejak di dunia itu manusia itu sudah banyak yang disiksa oleh Allah. Berat nggak? Berat, pasti siksaan dari Allah.
Tapi selama di dunia, ketika di dunianya kadarnya disesuaikan, itu untuk kadar dunia siksaannya. Nanti di alam kubur, nanti di mahsyar, puncaknya di neraka. Nah, ini di neraka yang tidak akan bisa dibayangkan. Nah, kemudian nih berikutnya nih ya, tentang Ar-Roja ini ya. Kok sudah ke Ar-Roja sih? Al-Khawf kan nih atau kayak kira tidak ya? 10 poin pan itunya. Qala Syaikhu Zakaria fi syarhi risalah. Syekh Zakaria yang mengatakan al-khawfu huwa faz'ul qalbi min makruhin yanaluhu au min wahbubin yafutuhu. Al-khawf adalah faz'ul qalbi, takut lah itunya ya, apa namanya, rasa pasti di dalam hatinya, faz'ul qalbi, rasa takut di dalam hati, min makruhin ya naluhu, dari ini takutnya ini yang ditakutinya itu adalah min makruhin ya naluhu, dari sesuatu yang dibenci. Ya, takut akan sesuatu yang dibenci yang akan didapatkannya. Nah, tadi kalau contohnya neraka seperti ini, ada khauf, yaitu faz'ul qalbi, rasa takut di dalam hati akan keburukan yang akan didapatnya. Dari semuanya yang namanya yang demikian itu keburukan. Rasa takutnya gitu kan, rasa takut di dalam hati akan, rasa takutnya takut apa? Takut akan keburukan yang akan didapatkannya. Dan yang paling besar keburukan yang akan didapatkan itu adalah neraka, siksa neraka paling besar. Ya, al-khawf itu rasa takut. Ya, al-khawf itu adalah rasa takut di dalam hati akan sesuatu yang sangat dibenci lahnya. Sesuatu yang sangat dibenci yang akan didapatkannya. Nah, sebetulnya kan apa yang lebih dibenci dari masuk neraka? Nggak akan ada. Ya, apa yang lebih dibenci dari masuk neraka? Sekali lagi ini Imam Az-Zakaria yang mengatakan al-khawf itu faz'ul qalbi min makruhin yanaluhu. Khauf adalah rasa takut di dalam hati akan keburukan yang akan didapatkannya. Au min mahbubin yafutuhu, atau dari kebaikan yang mungkin akan lenyap, akan hilang, sirna. Artinya tidak kebagian, tidak apa namanya? Dia tidak mendapatkan kebaikan. Nah, atau yang kedua gitunya, atau dari keburukan yang akan didapatkannya, atau dari kebaikan yang mungkin tidak jadi didapatkan, gitulah akhirnya, atau dari kebaikan yang mungkin tidak jadi didapatkan. Jadi dua gitu ya nih, sekali lagi nih ya. Al-khawf, nah nanti khawf ini saya katakan tadi tentang al-khawf ya, ini ayat Qur'annya banyak. Hadisnya juga sangat banyak tentang al-khawf ini ya. Ya, al-khawfnya sendiri apa? Itulahnya al-khawfnya sendiri apa? Imam Zakaria mengatakan khawf itu adalah rasa takut di dalam hati akan keburukan. Kalau terkait dengan keburukan berarti rasa takut di dalam hati akan keburukan yang akan didapatkannya, yang akan kena kepadanya.
Kalau dari kebaikan, apa sih yang ditakuti dari kebaikan? Tidak kebagian berarti. Ya, atau rasa takut di dalam hati akan kebaikan, ya min mahbubin, ya futuhu, kebaikan yang mungkin saja kebaikan itu ternyata menjauh, ternyata hilang, sirna, dia tidak kebagian. Kalau dikaitkan dengan hal yang tadi, yang paling, yang harus paling ditakuti oleh manusia itu apa? Neraka sebetulnya itu ya, yang paling harus ditakuti oleh manusia itu apa? Neraka. Dengan penjelasan singkat seperti tadi lah, karena di neraka itu adalah, disitulah puncaknya Allah menyiksa manusia. Dengan siksaan seperti apa? Gak akan bisa dibayangkan oleh akal manusia. Tapi yang pasti yang tadi ayatnya ya, yauma izin la yu'adzibu azabahu ahad. Jadi neraka itu tidak akan ada siapapun yang sanggup mampu menyiksa sebutnya seberat, sekejam, sesadis, sesakit, sepedih yang menghinakan. Oh, banyak kan ya karakter azab neraka di dalam Al-Quran. Ada yang azabun azim, azabun alim, azabun muhin, azabun sa'ir, dan sebagainya. Nah, itulah karakter siksaan di neraka. Itu yang harus paling ditakuti oleh manusia. Dan itu pasti akan datang kepada seseorang. Itu pasti akan datang ya, akan kena, akan menimpa, akan didapatkan gitu oleh seseorang apabila kalau di sini disebutnya man kholafahu wa ma'adahu fil akhirah, apabila seseorang berbeda, istilahnya berseberangan, tidak selaras, tidak sejalan, tidak sejalan dengan Allah yang tadi kaitannya. Allah sebagai pencipta, kamu yang diciptakan oleh Allah, manusia. Ini harus sejalan, manusia yang harus sejalan dengan Allah. Jangan sebaliknya. Jadi manusia yang mendikte manusia Allah itu harus sesuai dengan keinginan saya, harus memenuhi apa yang saya inginkan. Liar segala itu urusan yang jelema. Masa manusia jadi yang disebutnya kan mendikte Allah. Jadi duanya, takut itu takut akan keburukan yang akan menimpanya, atau takut akan kebaikan yang mungkin saja bisa hilang, jadi tidak kebagian. Nah, itu yang terbesar, dua hal tersebut, keburukan dan kebaikan, surga dan neraka. Itu yang harus paling ditakuti.